Halo semuanya, respective English learners, Ayu here. Hari ini kita akan belajar simple present tense. Tonton terus ya videonya sampai akhir karena aku bakal jelasin secara detail tentang tense ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Banyak orang yang bingung menggunakan tenses dalam bahasa Inggris karena saking banyaknya. Padahal masing-masing tenses itu punya ciri-ciri masing-masing. Dan untuk ciri-ciri dari simple present tense yaitu yang pertama, mengungkapkan fakta. Fakta di sini contohnya adalah saya seorang guru bahasa Inggris dan kamu adalah seorang pelajar, atau kamu adalah seorang pekerja, atau kamu adalah seorang wirausaha. Fakta, kan? Kemudian fakta yang kedua bisa jadi yaitu Burj Khalifa merupakan bangunan tertinggi di dunia. Atau fakta yang ketiga adalah Indonesia terdiri dari beberapa pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Itu fakta. Ciri yang kedua yaitu mengungkapkan pengetahuan umum atau kebenaran umum. Contohnya matahari terbit dari sebelah timur. Atau yang kedua air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Atau yang ketiga burung terbang dengan menggunakan sayap. Ciri yang ketiga yaitu menceritakan kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Contohnya, saya selalu bangun jam 4 pagi setiap hari. Atau Anda selalu pergi ke kantor dengan menggunakan kendaraan pribadi. Atau yang ketiga adalah istri Anda selalu memasak sarapan pagi untuk Anda. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk formula atau rumusnya adalah subject plus am is are plus adjective atau objek. Yang kedua, subject plus verb one atau verb dasar plus objek plus adverb of time. Jangan ngantuk dulu karena nanti akan saya jelasin subjek itu apa, adjective itu apa, objek itu apa, verb itu apa, ya, adverb of time itu apa. Jadi stay tuned. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, subjek itu apa aja. I, saya, you, kamu, we, kita, they, mereka, he, dia, laki-laki, she, dia, perempuan, dan it, itu benda. Nah, untuk to be-nya, to be itu apa? To be itu adalah kata kerja bantu ya. Jadi dalam kalimat itu dalam bahasa Inggris harus ada kata kerjanya. Apakah itu kata kerja beneran kayak misalkan bekerja, tidur, berdiri, atau kata kerja bantu am is are. Jadi di sini saya sudah kasih tanda panah ya, pasangannya yaitu I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is. Selanjutnya adalah adjective. Adjective adalah kosakata yang tidak perlu ada gerak tubuh gitu loh. Jadi seperti hungry, lapar, beautiful, cantik, itu kan dari lahiriah gitu ya, tidak memerlukan gerak tubuh seperti berdiri, tidur gitu ya. Smart, pintar, tired, capek, perfect, sempurna. Jadi sudah memang gifted atau talenta atau keturunan atau berkat yang diberikan kepada Anda gitu, adjective. Oke, kita langsung aja ke rumus yang pertama dan juga ciri yang pertama yaitu subject plus to be plus adjective, yaitu mengungkapkan fakta. Contohnya yaitu saya lapar. Misalkan Anda memang lapar, sedang lapar sekarang, berarti Anda bisa bilang I'm hungry. You are beautiful, kamu cantik. Misalkan Anda melihat teman Anda cantik, Anda ingin memuji, jadi Anda bisa bilang you are beautiful. We are hungry. They are smart. Mungkin mereka memang adalah pemenang olimpiade. She's tired. Seperti Anda ingin bilang bahwa ibu Anda sedang tidur setelah capek masak ya. Anda bisa bilang ke kakak Anda she's tired gitu ya. Atau it's perfect gitu. Misalkan Anda ingin bilang bahwa masakan ibu Anda enak banget, jadi Anda bisa bilang it's perfect. Oke, selanjutnya jangan lakukan kesalahan ini ya, karena biasanya orang sering melakukan kesalahan pada penggunaan to be. Contohnya, I am walk. Tidak boleh, karena walk itu bukan kata sifat. Kalau Anda mau pakai to be harus dengan kata sifat, bukan walk. Walk kan menggunakan gerak badan kan? Ya, tidak boleh jadinya ya. Atau I hungry. Tidak boleh dihilangkan to be-nya juga. Karena kata sifat itu membutuhkan kata kerja bantu. Jadi I am hungry.
Ciri selanjutnya yaitu mengungkapkan fakta dengan rumus subject plus to be plus object. Contohnya adalah I am a teacher, you're a student, he's a president of Indonesia. Reina is celebrity. Anda tahu kan Reina siapa? My auntie is the mother of two. Burj Khalifa is the tallest building in the world. Jadi yang dimaksud oleh objek itu adalah a teacher, a student, a president of Indonesia, a celebrity, a mother of two, the tallest building in the world. Itu ya. Ciri yang kedua yaitu mengungkapkan kebenaran umum dengan rumus subject plus verb 1 plus object plus adverb. Contohnya the sun rises in the east. Jadi semua orang tahu kan kalau matahari itu terbit dari sebelah timur. Kemudian water boils at 100 degrees Celsius. Jadi memang air itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Kemudian a year has 12 months. Dari Januari sampai Desember 12 bulan kan. Kemudian a bird flies in the sky, a tiger eats meat. Sementara in the east 100 degrees Celsius, 12 months, in the sky itu adalah adverb. Kalau meat itu adalah objeknya. Ini catatan penting yang harus Anda perhatikan ya. Untuk subjek, orang ketiga tunggal he, she, it, maka verbnya menggunakan akhiran s atau is untuk di simple present tense. Jadi ini juga termasuk salah satu ciri simple present tense ya. Verbnya ada s atau is. Contoh the sun rises in the east ya, seperti contoh sebelumnya. Makanya jangan heran kenapa ada s-nya. Atau she loves me. Ya, dari kata love menjadi loves. Ini penting juga untuk verb yang berakhiran ch, osh, xz maka ditambahkan akhiran es. Contohnya watch menjadi watches, go menjadi goes, fix menjadi fixes. Dapatkah Anda menyebutkan yang lainnya? Sekali lagi jangan bingung ya, perubahan kata kerja ini tambahan s atau is hanya untuk kalimat yang memiliki subjek he, she, it. Jadi she watches, atau he goes, atau she fixes, atau it fixes. Seperti itu, oke? Ini sama juga seperti yang tadi, hanya saja perubahannya itu menjadi ies untuk yang berakhiran huruf Y. Seperti study menjadi studies, carry menjadi carries, worry menjadi worries, cry menjadi cries. Kecuali pray tidak berakhiran ies. Kenapa? Karena lihat di depan Y itu adalah vokal A dan E. Ya, jadi yang ini kecuali pray dan pray itu hanya tambahkan S. Ciri yang ketiga yaitu mengungkapkan kebiasaan dengan rumus subject plus verb 1, object plus adverb of time. Ya, jadi seperti layaknya kebiasaan ditandai dengan keterangan waktu every day, every month, every week atau always, usually, seperti itu ya. Kita lihat contohnya, I get up at 4 a.m. every day. You always learn English from this channel. Karena kamu selalu belajar bahasa Inggris dari channel ini, tidak dari channel lain. Jadi kebiasaan ya. She cooks dinner herself every night. Ya, karena dia memasak makan malamnya oleh dirinya sendiri, tidak dibantu orang lain. Jadi dia mandiri masak sendiri ya, kebiasaan dan juga setiap malam. The idea usually comes accidentally. Idenya selalu datang tiba-tiba. Nah, dari ketiga ciri tadi udah bisa kan membedakan penggunaan simple present tense dengan tenses yang lainnya? Yuk, ikutan kuis, jangan lupa diisi di kolom komentar ya. Sekian videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Tapi simple present tense ini pembahasannya akan ada part yang kedua. Jadi pastikan stay tune di YouTube channel aku dan jangan lupa follow juga Instagram aku @ayucupe. Thank you.